Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kuliah kita yaitu tentang masih bicara tentang operasi dan produktivitas, yaitu bagian kedua atau 1B. Eh, saya Pak Usman ya, sudah jelas ya, kita lewat. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara produksi dan produktivitas. Yang kedua, kita harus bisa menghitung produktivitas faktor tunggal maupun produktivitas multifaktor. Hitungnya gimana? Yang keempat adalah kita akan mengidentifikasi apa variabel-variabel yang penting untuk upaya kita meningkatkan produktivitas. Untuk bicara produktivitas, kita harus bisa membedakan apa bedanya dengan produktif. Ya, produktif itu adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Ya. Contoh begini, ada dua perusahaan PTA sama PTB. Ya, PTA itu menghasilkan 100 sepatu per minggu, PTB menghasilkan 200 sepatu per minggu. Kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih produktif, Anda pasti bisa jawab, ya kan? Yang B, ya, karena produksinya lebih banyak itu. Dalam seminggu PTB lebih produktif. Kenapa? Dia menghasilkan 200 sepatu, sedangkan PTA hanya 100 sepatu. Nah, sekarang kalau pertanyaan yang kedua, mana yang produktivitasnya lebih baik? Ya, PTA atau PTB? Nah, itu kita nggak bisa jawab kalau cuma informasinya cuma ini. Ya, kalau lebih produktif, produktif B. Tapi kalau produktivitas, itu hanya dengan informasi ini kita belum bisa jawab. Ya, kita perlu misalnya ada informasi tentang tenaga kerja, ya disingkat TK. Ternyata untuk menghasilkan 100 sepatu per minggu itu, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PTA itu 10 orang. Tapi PTB menghasilkan 200 sepatu seminggu itu dia membutuhkan 25 orang. Nah, dari sini kita kelihatan mana bisa membandingkan mana produktivitasnya yang lebih baik. Ya. Dengan 10 orang menghasilkan 100 per minggu, maka 100 dibagi 10 adalah 10. Satu orangnya itu 10 sepatu. Ya, 10 sepatu per orang. Tapi kalau ini 200 bagi 25 itu hanya 8. Jadi dalam seminggu setiap tenaga kerja hanya menghasilkan 8 sepatu atau kita bilangnya 8 sepatu per tenaga kerja. Ini adalah 10 sepatu per tenaga kerja. Jadi mana yang produktivitasnya lebih baik? PTA. Nah, dengan jumlah orang yang sama pasti PTA akan menghasilkan lebih banyak karena satu orangnya menghasilkan 10. Tapi PTB enggak, satu orang hanya 8 sepatu. Nah, itu cara ngitung produktivitas harus dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan atau dibandingkan dengan inputnya. Contoh lagi, PTA 100 sepatu per minggu, PTB 200 sepatu per minggu. Terus tenaga kerjanya PTA 10 orang, PTB 20 orang. Mana yang lebih produktif? Mana yang produktivitasnya lebih baik? Sama ini ya. Berarti 10 orang 100 sepatu, berarti per orangnya 10 sepatu atau 10 sepatu per orang. Kalau ini berapa? 200 bagi 20 juga 10. Berarti 10 sepatu per orang, sama kan? Nah, tetapi kita hadirkan variabel lain yaitu harga jual sepatu. Ternyata yang dihasilkan PTA itu adalah setiap satunya itu cuma 1 juta per pasang. Kalau B 2 juta per pasang. Maka dari sini sudah kelihatan ya, dengan jumlah tenaga kerja yang sama, dengan dengan perbandingan antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang sama-sama 10 sepatu per orang, ini 10 sepatu per orang, ini 10 sepatu per orang juga ya, sama ya tingkat produktivitasnya dalam hal dibandingkan tenaga kerja. Tetapi kalau sudah ada harga jual sepatu ya, ini ada faktor tenaga kerja, ada faktor harga ya, pendapatan. Ini ada faktor tenaga kerja dan pendapatan. Tapi kalau yang tadi, kasus ini kan hanya tenaga kerja aja. Kelihatan bahwa PTB lebih baik. Kenapa? Harga sepatunya adalah 2 juta gitu loh. Jadi 10 sepatu per orang dikali 2 juta gitu. Kalau ini 10 sepatu per orang dikali 1 juta. Jadi 10 juta per orang menghasilkan. Ini 20 juta per orang. Jadi beda. Itu cara menghitung produktivitas. Jadi produksi sama produktivitas beda. Jadi sekali lagi, jangan bandingkan outputnya saja 100 sepatu, 200 sepatu, tapi sumber daya yang dibutuhkan berapa. Yaitu itu cara prinsip menghitung produktivitas itu seperti itu. Jadi produktivitas itu apa? Adalah rasio. Rasio itu namanya perbandingan. Perbandingan antara output ya
barang dan jasa yang dihasilkan, outputnya, terhadap input. Input itu apa? Sumber daya yang dibutuhkan. Ya, tenaga kerja, modal, dan segala sesuatu yang yang digunakan untuk menghasilkan output, namanya input. Cara ngitungnya produktivitas adalah unit yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Nah, kalau kita bisa menghitung produktivitas, maka kita baru bisa punya upaya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas gimana meningkatkan produktivitas? Kalau produktivitasnya sendiri kita nggak bisa ngukur. Oke? Jadi kalau kita sudah bisa menghitung produktivitas, maka untuk menaikkan produktivitas itu, nah baru kita melakukan upaya, kemudian kita ukur lagi apakah ada peningkatan produktivitas atau enggak, kan begitu. Ya, ini penting untuk Anda ketahui, kalau produksi itu hanya merupakan ukuran output, bukan ukuran efisiensi. Ya, kalau ini kan ada efisiensinya. Berapa sepatu yang dihasilkan dibandingkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Tapi kalau produksi itu adalah hanya sepatunya menghasilkan berapa titik. Kita tidak mau tahu jumlah orangnya berapa, modalnya berapa, gitu, harga sepatunya berapa. Itu hanya produksi aja, berapa yang dihasilkan itu. Tidak dibandingkan dengan inputnya. Oke. Jadi produktivitas adalah ukuran perbaikan proses. Ya, kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, itu kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, itu berarti kita harus melakukan upaya perbaikan proses. Ingat, fokus dari manajemen operasi itu adalah perbaikan proses. Proses dari mengubah input menjadi output. Produktivitas itu merepresentasikan output relatif terhadap input. Jadi output dibagi dengan input. Hanya melalui peningkatan produktivitas, maka seorang dapat memperbaiki standar hidupnya. Jadi kalau mau lebih baik standarnya, standar produksi, standar hidup, dan sebagainya, ya produktivitasnya ditingkatkan. Kita tidak bisa meningkatkan produktivitas kalau kita tidak bisa mengukurnya, kan gitu. Anda kalau nggak bisa mengukur berat badan Anda, mau menaikkan berat badan Anda bisa nggak? Kan nggak bisa. Jadi harus tahu dulu cara mengukur berat badan Anda gimana, ditimbang, gitu kan? Nah, terus kemudian makan yang banyak, habis itu ditimbang lagi, kan itu. Nah, jadi ngukur berat badan itu harus penting. Ini sama, produktivitas harus diukur dulu. Baru nanti setelah tahu ukurannya berapa, posisinya berapa, kita tingkatkan itu. Tingkatkannya bagaimana? Melalui perbaikan proses. Nah, kalau sudah ditingkatkan, diukur lagi gitu. Nah, dalam sistem ekonomi ya, kita tahu ya, namanya operasi itu mengubah input menjadi output lewat suatu proses transformasi. Transformasi itu apa saja? Itu kemarin sudah dibicarakan ya. Inputnya biasanya berupa tenaga kerja, modal, dan manajemen. Manajemen itu pengelolaan. Makanya kita bicaranya adalah manajemen operasi. Bagaimana mengelola operasi gitu. Ya, bagaimana mengelola operasi. Namanya manajemen. Apakah kita memperbaiki tenaga kerja, memperbaiki modal, apakah memperbaiki proses operasinya, kan itu ya. Dari input ini, maka ini survei di Amerika, sistem ekonomi Amerika mentransformasikan input menjadi output. Outputnya apa? Ya barang dan jasa, selalu itu ya. Kalau nggak menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Mentransformasikan input menjadi output dengan peningkatan produktivitas sekitar 2,5% per tahun. Jadi produktivitasnya di Amerika itu naik 2,5% setiap tahunnya. Kalau tahun kemarin skornya 100, tahun berikutnya adalah 102,5, kan begitu. Kalau kemarin tahun sebelumnya skornya 1000, maka tahun berikutnya adalah 1025, kan begitu. Jadi setiap tahun naik 2,5%. Nah, apa yang menyebabkan produktivitas Amerika itu naik sebesar 2,5% ini? Ya, ternyata itu sumbangsi dari 3 aspek ini. Yang pertama apa? Modal. Jadi modalnya digenjot, ditambah. Ada investasi begitu. Berapa kontribusinya dengan menambah modal? 38%. Jadi 2,5% itu 38%-nya itu adalah karena aspek tenaga kerja. Jadi 38% dari 2,5% itu adalah tenaga kerja. Maaf. 38% dari 2,5% adalah aspek campuran modal ya. Modal, menambah modal. Kemudian 10% itu tenaga kerja. Jadi dengan menambah tenaga kerja itu meningkatkan produktivitas sebesar 2,5%. Nah, 10% dari 2,5%, maaf.
10% dari 2,5% itu adalah karena adanya campur tangan tenaga kerja, ada penambahan tenaga kerja. Nah, yang 52%, ya 38 tambah 10 kan 48, masih 52% itu adalah dari manajemen. Jadi naik 2,5% itu separuh lebih itu adalah sumbangsih dari perbaikan manajemen. Bukan produktivitas naik gara-gara modalnya ditambah. Iya sih, modal ditambah produktivitas naik. Tapi naiknya cuma 38%. Nah, sumbangsihnya itu 38%. Bukan naiknya 38%. Sumbangsih terhadap kenaikan itu 38%. Kalau tenaga kerja ditambah, itu sumbangsih kenaikan produktivitasnya itu hanya 10%. Tapi kalau manajemennya yang diperbaiki, maka sumbangsih peningkatan produktivitas itu sampai 52%. Nah, 52% disumbang dari aspek manajemen. Jadi kesimpulannya adalah fokuslah pada perbaikan pengolahan operasi, manajemen operasi. Itu akan meningkatkan produktivitas secara luar biasa. Itu ya. Oke, ini siklusnya ya, barang dan jasa, kemudian siklus timbal balik perbaikan ke sini sama ke sini gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat di Starbucks ya, kasus Starbucks. Di Starbucks itu ada tim terdiri dari 10 orang analis ya, mencari cara untuk menghemat waktu beberapa perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi dia melakukan evaluasi analisis apa sih yang bisa diperbaiki. Jadi dia si 10 orang ini tidak ada rekomendasi tentang modalnya ditambah, enggak begitu. Tidak ada rekomendasi tentang tenaga kerjanya ditambah, bukan begitu. Apa yang dilakukan ya? Dia menyoroti aspek proses yang namanya memberikan tanda tangan ya pada kartu kredit. Setiap pembelian dulunya. Nah, semua transaksi yang menggunakan kartu kredit itu harus tanda tangan. Nah, tetapi mereka melakukan terobosan perbaikan manajemen. Apa yang dilakukan? Kalau transaksinya kurang dari $25, nggak usah pakai tanda tangan. Gitu. Apa akibatnya? Maka proses transaksi itu menghemat 8 detik. 8 detik itu apa artinya gitu loh. 8 detik ya satu orang gitu. Lah kemarin berapa orang? 35 juta orang per tahun gitu. Coba aja kalikan itu. Berarti berapa besar ya waktu yang dihemat itu dengan kebijakan kalau pembelian kurang dari $25 nggak usah pakai tanda tangan. Jadi hematnya 8 detik, tapi kali orang Jawa bilang ping no way kan itu. Berapa itu? Apalagi yang dilakukan perbaikan? Mengganti ukuran centong atau sendok es. Centong itu diganti. Ya, dulunya kecil kemudian agak dibesarkan itu. Bukan besar banget ya. Itu menghemat waktu 14 detik untuk setiap penyajian minuman. Mungkin kemarin untuk menyajikan harus 3 kali ngangkat, ini cukup sekali misalnya. Atau kemarin 4, ini 2 kali misalnya. 2 kali sendok. Ya, 2 kali centong sudah bisa menyajikan. Hemat waktu 14 detik. Kemudian dia mengganti mesin espresso baru, itu hemat waktu 12 detik per shotnya. Jadi kelihatannya ini sepele gitu. Tetapi efeknya, lihat aja nanti kita perhatikan ya. Ini efeknya. Dengan perbaikan tadi, 3 tadi ya. Tidak usah tanda tangan, mengganti ukuran sendok es, memperbaiki mesin espresso yang hanya menghemat berapa detik saja itu. Kalau diakumulasi itu mengakibatkan pendapatan tahunan per outletnya itu dari yang semula $250.000 menjadi $1.000 dalam kurun waktu 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun itu peningkatannya sampai 1.000, 4 kali lipat. Dan kalau kita hitung produktivitasnya, itu meningkatkan produktivitas sebesar 4,5% per tahun. Dengan kasus sepele itu. Ya. Jadi kadang-kadang analisis di perbaikan operasi itu bukan hal yang rumit-rumit ya. Kadang-kadang hal yang sangat sepele. Nanti kita kuliah ini intinya di situ ya. Malah seringkali perbaikannya itu tidak mendasar ya. Artinya perbaikan yang kecil-kecil tapi efeknya luar biasa. Di kasus produksi garmen juga sama gitu. Dulu orang masang kerah baju misalnya ya.
Itu kerah bajunya ditaruh di kiri, Anda bisa bayangkan ya. Kemudian diambil satu, dijahit, kalau sudah jadi taruh kanan. Ambil lagi satu, dijahit, ya, mesin jahit, kalau sudah jadi taruh kanan. Itu, masang kerah begitu. Tetapi hasil analis menunjukkan apa? Ini sebaiknya dikasih mesin pemutar. Jadi sekali ngambil bukan satu ngambil satu dijahit enggak, tapi satu tumpuk 10 piece langsung. 10 piece, kemudian dijepit itu, jahit sampai 10 kali, kalau sudah baru ditaruh di kanan. Itu. Ya, 10 piece diputar, jahit, putar, jahit gitu. Kalau sudah 10 baru kanan ngambil lagi 10 gitu. Jadi di bendel 10 gitu. Kemudian ada penjepitnya. Jadi dia hanya inovasinya itu hanya membuatkan mesin penjepit untuk 10 piece per satu slotnya. Itu hematnya cuma berapa detik, cuma 1, berapa detik per ininya, per bajunya. Tapi coba 1,2 detik kalau nggak salah. 1,2 detik itu pekerjanya itu ada kalau 1.000 orang itu yang konveksi besar itu. Terus dia tiap hari kerjaannya begitu. Dan selama hidupnya di situ, selama dia nggak keluar gitu kan. Selama dia bekerja itu kan berarti seumur hidup dia bekerja di situ. Bertahun-tahun pekerjaannya itu. 1,2 detik kali. Itu adalah peningkatan yang luar biasa. Jadi sepertinya hal sepele, tetapi punya dampak yang luar biasa terhadap produktivitas, sekaligus nanti akhirnya larinya kemana? Peningkatan profit dan mempertahankan keberlanjutan. Itu tujuannya nanti besarnya selalu ke sana. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung produktivitas? Ya, sekarang kita pelajari produktivitas faktor tunggal. Faktor tunggal itu karena inputnya tunggal. Ya. Output dibagi dengan input. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah jam tenaga kerja yang digunakan. Ya, dikenal dengan produktivitas tenaga kerja. Jadi cara hitungnya tadi, unit yang diproduksi dibagi jam tenaga kerja. Produksinya berapa? 1.000 unit. Nah, 1.000 sepatu. Berapa tenaga kerjanya? Ada 250 orang. Nah, maka, maaf ini bukan tenaga kerja ya, bukan orang ya, tapi jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja itu berarti jam yang digunakan oleh setiap tenaga kerja untuk memproduksi. Ya. 250 jam tenaga kerja itu artinya apa ya? 250 jam tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerjanya ada 250 orang, ya, maka kerjanya masing-masing cuma 1 jam, maksudnya gitu. Jadi 1 jam kali 250 orang kan 250 jam tenaga kerja gitu. Ya. Jadi jam tenaga kerja dikali tenaga kerjanya ada berapa? Nah kalau tenaga kerjanya ada 25 orang, untuk dapat 250 jam TK ini, berarti dibutuhkan 10 jam per orang. Jadi, satu orang bekerja selama 10 jam, orangnya ada 25. Berarti jam tenaga kerjanya adalah 250 jam tenaga kerja. Kalau orangnya ada 50, berarti dia hanya bekerja masing-masing 5 jam. 50 orang kali 5 jam, 250 jam tenaga kerja. Oke. Itu definisi jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja itu adalah jam kerja per orang dikali tenaga kerjanya ada berapa orang. Oke. Dengan 1.000 unit yang diproduksi, jam tenaga kerjanya adalah 250 jam tenaga kerja, maka 1.000 dibagi 250 jam tenaga kerja menjadi 4 unit per jam tenaga kerja. Jadi setiap 1 jam tenaga kerja itu menghasilkan 4 unit. Kalau orangnya ada 10, ya 4 kali 10, 40 unit gitu aja tiap jamnya. Tiap jam per orang itu menghasilkan 4 unit. Nah, 4 unit jam tenaga kerja. Ini namanya produktivitas tenaga kerja atau dikenal dengan produktivitas faktor tunggal. Kenapa? Ya, faktor yang dipertimbangkan hanya jam tenaga kerja saja. Jadi biasanya satuannya ini, berapa unit per jam tenaga kerja. Oke. Bagaimana kalau yang multifaktor? Nah, kalau produktivitas multifaktor adalah output dibagi input. Nah, inputnya itu enggak cuma tunggal ya, inputnya ada banyak. Ya, banyak input. Apa aja ini? Tenaga kerjanya, kemudian ada material, ada energi, modal, dan lain-lain itu dijumlahkan untuk menghasilkan output. Lalu satuannya apa? Tenaga kerja tadi satuannya adalah jam tenaga kerja. Material bisa kilogram, bisa liter. Nah, kalau dihitung belinya bisa rupiah.
energi ya berapa kilowatt jam yang dipakai, modal berapa rupiah, kan sulit ini. 5 orang ditambah 10 liter, ditambah 5.000 kan nggak bisa dijumlahkan itu. Nah, terus gimana? Ya semuanya dikonversi pakai satuan rupiah. Nah, output dan input seringkali menggunakan satuan mata uang, rupiah, dolar, dan sebagainya. Ya, supaya apa? Supaya bisa dijumlahkan itu. Jam tenaga kerja, ya gampang aja. 1 jamnya dibayar berapa? 100.000 tinggal ngalikan itu. Material kan liter mau ke liter mau kilo dikali rupiah aja itu 1 liter berapa rupiah gitu. Energi juga sama, energi listrik berapa rupiah biayanya, modal juga rupiah gitu. Kan kalau sudah rupiah semua dijumlahkan bisa. Ya. Jadi kalau inputnya banyak dikenal sebagai produktivitas multifaktor. Oke, sekarang contohnya adalah kita menghitung produktivitas di sebuah penerbit namanya penerbit Colin itu ya. Jadi ini sistem lama yang mereka punya ya, bahwa mereka punya 4 orang tenaga kerja ya, masing-masing bekerja selama 8 jam per hari dan upah tenaga kerjanya adalah $640 per hari. Dengan tenaga kerja seperti ini dia bisa menghasilkan 8 judul buku per hari ya, 8 judul. Biaya overheadnya itu adalah $400 per hari. Biaya overhead itu adalah biaya-biaya yang tidak dikaitkan langsung dengan masalah produksi. Kalau tenaga kerja itu kan biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk bukunya tadi ya. Tapi overhead itu di luar itu. Misalnya biaya untuk promosi, kemudian biaya untuk tenaga kebersihan, biaya untuk administrasi, kertas, ATK, itu overhead. Overheadnya adalah $400 per hari. Jadi biaya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas produksinya. Nah, berapa produktivitas tenaga kerja yang lama? Ya, kita pakainya di produktivitas tenaga kerja atau produktivitas faktor tunggal. Yaitu output itu berarti yang dihasilkan oleh penerbit ini adalah 8 judul per hari. Ya. Dia menghasilkan buku sebanyak 8 judul per hari. Gitu. Nah, inputnya untuk menghasilkan 8 judul itu dia perlu 4 orang yang bekerja 8 jam per hari. Jadi 32, 4 kali 8, 32, 30 jam tenaga kerja. 32 jam tenaga kerja. 8 dibagi 32 jam tenaga kerja ketemunya adalah 0,25 judul per jam tenaga kerja. Jadi setiap 1 jam orang bekerja, ya, setiap 1 jam seseorang bekerja itu menghasilkan 0,25 judul. Kalau mau 1 judul berarti dia kerja 4 jam, 1 orangnya. Gitu. 0,25 judul per jam tenaga kerja. Nah, itu sistem lama ya. 0,25 judul per orang tenaga kerja. Bagaimana kalau yang baru? Sistem baru itu menghasilkannya enggak 8 judul tapi bisa 14 judul. Tapi ada biaya overhead tambahan yang semula $400 per hari menjadi $800 per hari. Maka produktivitas tenaga kerja yang baru, kalau kita menggunakan produktivitas faktor tunggal di tenaga kerja saja, menjadi 14 judul per hari dibagi 32 jam, kan masih tetap ini. Ya, inputnya masih 4 orang bekerja 8 jam per hari. Yang berbeda itu adalah aspek overhead-nya. Ya, biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi. Itu 14 judul per hari dibagi 32 jam meningkat menjadi 0,4375 judul per jam tenaga kerja. Jadi kalau lihatnya tenaga kerja saja itu ada peningkatan dari 0,25 menjadi 0,4375. Tapi kan nggak fair ini. Dari 8 ke 14 dengan tenaga kerja yang sama meningkat itu. Yang meningkatnya di mana? Ya pasti gara-gara ada peningkatan aspek-aspek lain itu. Jadi kalau kasus begini pakai ngitung produktivitas faktor tunggal, hanya produktivitas tenaga kerja saja ya kurang baik, kurang fair itu. Ya. Harusnya adalah yang kita gunakan adalah produktivitas multifaktor. Nah, produktivitas multifaktor kalau yang sistem lama bagaimana? Inputnya ya, outputnya adalah 8 judul per hari. Terus inputnya apa untuk menghasilkan 8 judul? Satu ada tenaga kerja, yang kedua ada overheadnya. Overheadnya dihitung. Tenaga kerjanya yang semula kita pakai 32 jam tenaga kerja, ya kita rupiahkan itu. Kenapa? Rupiahnya gimana? Bahwa per hari itu
4 orang yang bekerja selama 8 jam per hari itu semuanya dibayar $640. Ya nanti per orang per jamnya dihitung sendiri bisa ya. Tinggal 640 bagi 4 itu berarti per orang. Kemudian kalau bagi 8 berarti per orang per jam. Yang jelas seminggu upah tenaga kerja dalam sehari untuk 4 orang ini yang mereka bekerja 8 jam per hari itu adalah $640. Jadi 640 untuk biaya tenaga kerja ditambah $400 per hari untuk overhead. Maka ketemu 0,0077 judul per dolar. Jadi satuannya dolar karena multifaktor. Hitungnya persatuan mata uang. Bagaimana dengan yang baru? Menjadi 14 judul per hari, ya, 14 judul per hari. Terus tenaga kerjanya masih tetap ya, masih 4 orang 8 jam dengan upah 640. Yang beda adalah overheadnya. Jadi plus 800. Menjadi 0,0097. Naik, tetap naik. Jadi peningkatan overhead tadi itu ya bisa diterima berarti karena dia tetap bisa meningkatkan produktivitas. Yang semula $400 naik menjadi 800 itu oke, karena dengan peningkatan overhead seperti ini yang semula hanya 8 judul menjadi 14 judul gitu. Oke. Jadi itu cara menghitung produktivitas faktor tunggal atau sering diaplikasikan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja. Yang ini adalah produktivitas multifaktor. Kita contoh pada kasus lain ya. Ada 3 orang tenaga kerja ya memproses 600 polis asuransi dalam seminggu. 3 orang. Masing-masing bekerja 8 jam per hari, dalam seminggu mereka bekerja selama 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Terus berapa produktivitas tenaga kerjanya? 600 polis dalam seminggu dibagi jam tenaga kerja. Berapa jam tenaga kerjanya? Ada 3 orang ya, masing-masing bekerja 8 jam. Berarti 3 kali 8 24 ya. Dan masing-masing bekerja selama 5 hari. Jadi 3 kali 40 jam. 40 jam itu 8 jam kali 5 hari. Jadi 3 kali 8 kali 5. 8 kali 5 40, 3 kali 40. 600 polis dibagi 120. 120 jam tenaga kerja. Jadi 5 polis per jam tenaga kerja. Setiap jam tenaga kerja itu menghasilkan 5 polis. Bukan tiap jam, per jam tenaga kerja. Jadi jam tenaga kerja ngitungnya gampang ya, berapa orang kali berapa jam. Nah, ini ada 8 jam. 8 jam kan sehari. Ya, kalau 5 hari ya 40 jam gitu aja. Oke. Ini produktivitas tenaga kerja. Terus contoh lain. Sebuah tim membuat 400 unit produk dengan harga jual $10 per unit. Bagian akuntansi melaporkan bahwa untuk pekerjaan tersebut biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah $400 tenaga kerja. Pengadaan material $1.000 dan overheadnya adalah $300. Nah, bagaimana produktivitas multifaktornya? Output yang dihasilkan. Ada berapa unit? 400 unit. Harga jualnya 10 unit. Berarti outputnya, hasil yang diperoleh oleh tim ini adalah 400 kali 10. Jadi 400 ribu 4.000 dolar. Jadi outputnya $4.000 karena ada 400 unit, satu unitnya $10. Ya, kita memperoleh uang $4.000. Outputnya $4.000. Nah, $4.000 ya. Kemudian inputnya apa? Untuk menghasilkan $4.000 itu ternyata dibutuhkan 3 komponen, 1 tenaga kerja, yang 2 material, yang 3 overhead. Tenaganya 400, materialnya 1.000, overheadnya 3.000. Ya sudah, jumlahkan aja 400, 1.000, 3.000. Jadi 4.000 bagi 1.700 ketemu 2,35. Ini cara ngitung produktivitas multifaktor. Nah, sekarang soal. Student tuition at Boring University is $150 per semester credit hour. Jadi kalau diterjemahkan apa? Student tuition itu SPP lah ya, kalau ada SPP ya.
biaya kuliah ya. Di Universitas Buring itu adalah $150. Per apa? Semester credit hour. Ini kalau di kita SKS. Jadi per SKS-nya itu SPP biayanya itu adalah $150. Kemudian the State Supplement School revenue pay $100 per semester credit hour. Jadi pemerintah ya, negara bagian itu memberikan subsidi berapa? Per SKS-nya $100. Jadi sebetulnya per SKS-nya berapa? Ya per SKS-nya berarti ya $250. Yang $150 yang bayar mahasiswa, yang $100 adalah subsidi dari pemerintah gitu. $250. Nah, pembelajaran itu umumnya ya rata-rata itu satu rombongan belajar itu ada 3 SKS dengan mahasiswa sebanyak 50 orang. Ya kayak ada inilah, ya, satu kelas 50 mahasiswa, kuliahnya 3 SKS langsung. Sekali kuliah 3 SKS. Nah, biaya tenaga kerjanya, untuk dosen, untuk tenaga kebersihan dan lain gitu ya. Bukan, ini ke tenaga kerja langsungnya, dosen lah katakan ya. Dosennya itu adalah satu kelasnya itu, satu rombongan belajar itu dibayar 4.000. Biayanya $4.000. Kemudian biaya untuk material itu 20 ya, untuk kertas, spidol dan lain-lain. Itu per mahasiswa itu $20. Jadi kalau mahasiswa 50 ya tinggal 20 kali 50 kan itu. Biaya overheadnya ya, biaya listrik, kebersihan dan lain itu adalah satu kelasnya itu adalah $25.000. Ingat satu kelas itu adalah ada 50 mahasiswa, dia kuliah 3 SKS selama 1 semester. Nah, pertanyaannya adalah berapa produktivitas multifaktor ya, rasio multifaktor untuk kasus ini. Ya, ingat produktivitas multifaktor adalah output dibagi input. Outputnya apa? Outputnya dapat uang gitu. Jadi dengan 50 mahasiswa masing-masing 3 SKS ngambilnya dan per SKS itu $250 ya, 150 tambah $100, kuliah sama 1 semester dapat uang berapa? Nah, untuk mendapatkan uang itu diperlukan biaya apa aja? Ya, diperlukan biaya yang namanya bayar dosen ya, biaya tenaga kerja 4.000 satu semester. Kemudian untuk satu kelas ya. Satu kelas itu satu semester $4.000. Kemudian biaya materialnya itu adalah $20 per mahasiswa. Dan biaya overheadnya adalah keseluruhan $25.000. Oke. Ini nomor 1. Berapa produktivitas multifaktor? Yang kedua adalah jika dosen instrukturnya itu bekerja itu rata-rata 14 jam per minggu. Jadi seminggu dia bekerja selama 14 jam. Dan satu semester dia bekerja selama 16 minggu. Satu semester itu definisinya adalah 50 mahasiswa, 3 SKS. Dia 16 minggu bekerja. Ya sekali di kita kan 14 pertemuan, 1 UTS, 1 UAS, 16 minggu. Terus berapa rasio atau berapa tingkat produktivitas tenaga kerjanya yang ditanyakan yang B. Ya, yang kalau yang A adalah yang ditanyakan produktivitas multifaktor, yang B adalah berapa produktivitas tenaga kerja. Ya, ini silahkan dikerjakan ya. Dikerjakan sendiri di kertas. Nah, di retret silakan. Oke. Nah, apa saja sih problem dalam pengukuran produktivitas? Satu, adanya perubahan kualitas ya. Mungkin kualitas itu dapat berubah meskipun kuantitas input dan outputnya dipertahankan konstan. Ya. Inputnya sama, outputnya sama, tapi kualitasnya bisa berubah. Bisa jadi karena faktor waktu gitu kan, barang-barang yang mudah busuk gitu. Atau karena ada produk baru. Sehingga itu nilainya menjadi turun. Ada banyak masalah yang tentang perubahan kualitas. Bisa juga karena faktor eksternal ya. Dapat menjadi penyebab utama atau meningkat atau menurunnya produktivitas ya. Jadi bukan karena manajemen internal. Jadi misalnya ada kebijakan dari pemerintah. Kemudian ada misalnya hambatan lalu lintas, entah ada demo, entah ada perbaikan jalan begitu. Atau hal-hal lain ya yang bisa mengubah tingkat produktivitas. Kemudian
ada kekurangan unit pengukuran yang tepat. Ya, ukuran yang baik bisa menjadi buruk ketika digunakan untuk mengukur objek yang berbeda. Jadi Anda tahunya ukur produktivitas yang tadi yang sudah dicontohkan. Jadi input tuh kayak gini, output tuh kayak gini. Padahal ada banyak input yang mesti dipertimbangkan misalnya. Atau misalnya cara yang tadi sudah disampaikan itu untuk kasus misalnya buku, sepatu cocok gitu. Tapi itu tidak cocok kalau kita terapkan untuk kasus misalnya usaha salon, usaha angkringan misalnya. Jadi beda-beda gitu. Nah, jadi cara ngukurnya mesti lebih sesuai, ya, memperhatikan objek yang diukur. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa prinsipnya ada 3 ya variabel produktivitas. 1 tenaga kerja, yang 2 modal uang, yang ketiga adalah manajemen. Dan kontribusinya kalau Anda menambah tenaga kerja itu kontribusinya adalah 10% dari peningkatan tahunan. Jadi kalau naik tahunnya naik 100%, itu 10%-nya itu karena tenaga kerja. 38%-nya karena Anda nambah modal. Dan 50%-nya karena Anda melakukan perbaikan manajemen. Makanya fokus kita itu di nomor 3 ini. Jadi bagaimana mengelola, memanage proses operasi supaya produktivitasnya itu meningkat. Lebih dari 50%. Tanpa harus menambah tenaga kerja, tanpa harus menambah modal. Kenaikannya bisa sampai 50% lebih. Nah, terus apa kunci utama meningkatkan produktivitas? Yang pertama adalah ya mengelola itu berarti kan orang. Nah, berarti orangnya itu yang perlu apa? Perlu ditreatment, ya, perlu dikasih perlakuan. Yang pertama dari sisi pendidikan, ya, pendidikan harus sesuai, kemudian dari sisi gizi, ya, pola, porsi, jenis makanan, bagi tenaga kerja disesuaikan dengan pekerjaannya. Kemudian juga biaya tambahan untuk keperluan sosial seperti transportasi dan sanitasi. Jadi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan. Anda tahu teknologi cepat berubah, pengetahuan cepat berubah, dan kita harus tetap mengikuti. Gitu loh. Ya. Jadi yang berhasil itu kan bukan yang kuat itu, tapi yang berhasil itu yang adaptif itu. Kecil kalau adaptif ya dia akan sustain, akan berlanjut. Lama-lama bisa jadi besar. Besar itu kuat, tapi kalau dia tidak adaptif terhadap perubahan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ya dia akan tergilas juga, akan goodbye juga gitu. Oke ya. Jadi itu penting ya, adaptif ya, terhadap setiap perubahan, terutama cepatnya perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Saya tahu ya, sebagian besar Anda itu kalau saya tanya min 1, min 2 berapa? Oh, banyak yang bingung. Minimum 30% dari Anda nggak bisa jawab, itu saya yakin itu. Saya ngajar matematik sudah 20 tahun lebih. Dan mahasiswa di kelas-kelas Anda itu, kasus-kasus itu nggak bisa jawab itu. Min plus itu sulit. Min kurangi min, udah bingung dia. Saya tanya 2,5% itu 0, berapa aja nggak ada bisa jawab. Yang jawab paling 20%, 30% mahasiswa. Gitu. Tapi Anda tidak usah berkecil hati. Di Amerika juga sama. Nah, ini survei ya. Sekitar separuh dari penduduk Amerika berusia 17 tahun tidak bisa mengerjakan soal ini. Kalau Anda nggak bisa ya kebangetan sebetulnya. Nah, karena Anda bukan kelas yang separuh yang nggak bisa, harusnya ada separuh yang bisa kan gitu. Di Indonesia juga sama, mungkin persentasenya lebih dari separuh gitu. Mungkin yang nggak bisa itu adalah 80%, tapi kan harusnya maksudnya golongan yang 20%, bukan 80% gitu loh. Jadi kalau panjangnya 6, lebarnya 4, luasnya berapa? Itu nggak bisa jawab. Itu masalah keterampilan simple lah ya. Jika 9Y tambah 3 sama dengan 6Y tambah 15, maka Y-nya berapa? Ya, nggak bisa. Ya. Nggak bisa ngerjakan. Sama ini. Sama orang Amerika sama, nggak bisa kerjakan. Y-nya dipindah toh. 6Y kalau pindah ke sini kan jadi min 6Y. 9 kurangi 6 berapa? 3Y. Ini pindah jadi min. 15 dikurangi 3 jadi 12. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6, 2 ketemunya kan ini. Jadi Y-nya ketemunya 2. Oh salah. Ini 6Y ya. 9 dikurangi 6 itu 3 ya. 3Y sama dengan 12. 12 bagi 3, 4 berarti. Ini 6 ya. 6Y. 9. 6Y jadi min. 9 min 6 jadi 3Y. 3Y sama dengan 12. Sininya 12 bagi 3,
hitungnya 4. Bahkan yang nomor 3 ini sangat sederhana. Mana yang benar? 80% dari 100 itu apa? Apakah lebih besar daripada 100? Kurang dari 100 atau sama saja? Kan gampang banget ini. 80% dari 100 ya 84 itu. 84 itu apa? Ya dia lebih kecil daripada ini kasus-kasus gini nih. Ini survei di Amerika, separuh orang Amerika nggak bisa jawab ini. Jangan dikira orang Amerika pintar semua, enggak. Kita juga sama, cuman yang nggak pintar lebih banyak gitu. Oke ya. Kalau modal itu proporsinya seperti ini. Jadi memang kalau modalnya ditambah, ya ada tambahan investasi, ya, penambahan modal untuk keperluan investasi, menambah mesin, beli mesin baru dan sebagainya, itu memang produktivitasnya naik. Gitu. Cuman tadi naiknya berapa? 38%. Oke. Nah, bagaimana yang diperbaiki manajemen? Manajemen merupakan sebuah faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen memastikan bahwa tenaga kerja dan modal telah digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Melalui apa? Menggunakan pengetahuan dan mengaplikasikan teknologi. Gitu. Jadi yang kita pelajari itu kan itu. Nah, pakai pengetahuan termasuk ilmu tentang manajemen sains, teori antrian, itu adalah untuk optimalisasi. Kemudian ada linear programming, itu untuk menghasilkan nilai-nilai optimum. Nah, dengan biaya yang sama, tenaga kerja yang sama, menghasilkan output yang paling maksimum. Kan itu. Namanya optimisasi. Itu mata kuliahnya kalau di tempat kita nggak ada, tapi mata kuliah sebenarnya riset operasional. Kalau kita itu sudah diganti menjadi praktek manajemen operasi. Praktek manajemen operasi Anda itu isinya adalah riset operasional, menggunakan teknologi, aplikasi teknologi. Masalah berpengetahuan ya, knowledge society, perubahan dari pekerjaan manual menjadi pekerjaan dengan pengetahuan dan teknologi memerlukan manajer operasi yang cakap. Oke, sekarang hampir tidak diperlukan manusia. Jadi mesin pun sudah bisa berpikir ya. Learning machine sekarang istilahnya. Sampai segitunya. Jadi mesin tidak hanya menggantikan aspek powernya manusia, ya, memotong, menyambung, produksi mobil itu pakai mesin itu, tapi itu diprogram semua kan. Jadi dia hanya mengerjakan apa yang diprogramkan, suruh jalan, suruh belok kan begitu. Nah sekarang enggak, mesin itu sudah berpikir itu. Apa contohnya yang paling sederhana adalah telemedicine. Ya, Anda konsultasi tentang penyakit Anda lewat aplikasi telemedicine, itu yang jawab mesin itu. Apakah demam, ya demamnya berapa hari, nanti dia menganalisis itu. Jadi dia bisa berpikir untuk mengambil kesimpulan. Dia bisa merasakan bahkan begitu. Dia bisa memotret orang kayak gini tuh di apa misalnya di bandara itu kan ada CCTV nggak cuma liatin, tapi dia bisa mencurigai orang yang gerak-geraknya begini itu patut dicurigai. Jadi dia berpikir, dia ngambil kesimpulan sampai segitu. Nah itu adalah kontribusi dari pengetahuan dan teknologi. Itu untuk meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas. Dan tantangannya yang semakin sulit adalah masing-masing negara organisasi perlu pekerja hebat berpendidikan, modal kuat, teknologi maju untuk dapat bersaing. Nah itu yang sulit ya. Kita masih ketinggalan jauh soal teknologi. Kita hanya sampai saat ini hanya bisa jiplak. Bukan Indonesia bodoh-bodoh gitu. Mereka pinter itu, tapi tidak diberdayakan. Jadi tidak pengelolaan sekali manajemen. Pengelolaannya yang nggak pas. Begitu banyak orang pinter di Indonesia dimanfaatkan oleh tenaga kerja oleh negara-negara asing. Nah, teknologi itu maju, termasuk mereka yang memerlukan teknologi untuk untuk 5G itu kontribusi orang Indonesia besar. Berarti hebat, pinter. Tapi kenapa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita? Pak Habibie itu contoh. Dari dulu cuma contoh satu. Dan sebenarnya banyak juga Habibie yang lain itu. Bagaimana orang kalau membuat sayap pesawat itu harus mempertimbangkan modelnya Pak Habibie untuk menghindari crack atau retak sayap gitu. Jadi itu pengetahuan. Jadi manusia yang lebih berkualitas gitu ya. Yang melek teknologi. Itu kontribusinya besar terhadap peningkatan produktivitas. Kalau kita bicara produktivitas sektor jasa, ya,
eh, sulit ya lebih dibandingkan barang, ya, produksi barang. Kenapa? Karena jasa itu umumnya banyak mengandalkan orang, ya, labor intensif atau padat karya. Hampir semua jasa itu orang yang bermain. Ya, kalau barang masih banyak yang digantikan oleh mesin. Kemudian sering fokus pada atribut-atribut dan keinginan individu yang sifatnya unik gitu. Jadi aneh-aneh kalau kita bicara tentang jasa makan ya macam-macam permintaannya, treatment di salon juga macam-macam disesuaikan, pendidikan juga. Jadi atribut-atributnya tuh unik dan banyak variasinya. Ya. Sering merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional. Jadi karena kalau digantikan jadi sulit. Karena apa? Yaitu profesi khusus. Meskipun sekarang mulai bisa ya lewat artificial intelligence, ya, AI, kecerdasan buatan. Itu yang core-nya dari learning machine kan di situ. Dan seringkali jasa itu diotomatisasi sulit itu. Bukan tidak bisa tapi lebih sulit daripada mengotomatisasi proses produksi barang. Dan aspek evaluasi kualitasnya lebih rumit dibandingkan sektor produksi barang. Oke, materi produktivitas minggu ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.